Ku sudah tahu dari awal. Hai, aku Cahya, welcome di Dear Yourself. Hari ini kita akan masuk ke sebuah chapter yang mungkin terasa sedikit berat. Ya, belum membanggakan orang tua. Sekarang kita berada di sebuah lembah kesedihan bernama belum membanggakan orang tua. Kalau kita udah dewasa, apakah kita bisa membanggakan kedua orang tua kita? Kamu tertawa dan menjawab, belum, dan mungkin gak akan pernah lanjut menggetir. Aku gak ngerti. Meskipun masa depan kita belum bersinar, harusnya orang tua tetap jadi rumah yang nyaman untuk pulang. Ungkapmu tak nyambung. Tapi ini adalah kalimat yang ingin kamu teriakkan selama ini. Jadi siapa yang salah? Mungkin dua-duanya yang salah. Mungkin orang tua kita salah karena gak pernah merasa cukup sama kita. Mungkin kita juga salah karena kita menjadikan orang tua sebagai standar kesuksesan dan kebanggaan kita. Mungkin orang tua kita merasa telah berkorban banyak untuk kita. Mimpi-mimpinya yang terpaksa dikubur demi menghidupkan kita. Sehingga mereka merasa berhak membebani kita dengan ekspektasi-ekspektasi mereka. Tapi itu juga salah, menempatkan tanggung jawab tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi harus gimana? Mungkin berhenti mengejar sesuatu demi membanggakan mereka? Enggak, bukan berarti jangan membanggakan mereka. Banggakan mereka, hormati mereka. Tapi jangan jadikan standar mereka sebagai syarat kecukupan kamu. Cari tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Apa yang benar-benar untuk dirimu, apa yang benar-benar bikin hati kecilmu senang. Gimana caranya? Banyak-banyak bertanya kepada diri sendiri. Pengennya apa? Pekerjaan idaman kamu seperti apa? Banyak-banyak eksplorasi sama diri sendiri juga. Kamu udah coba apa aja? Hobi apa yang perlu kamu enjoy tekuni? Bentar, aku masih belum kebayang. Kamu menutupinya dengan 5 kalimat. Dulu, waktu kita masih bayi, kita sudah cukup. Tanpa perlu bisa bicara dan berjalan. Hanya ada kita cukup. Sekarang kita berada di hutan angker bernama dewasa. Kalau kita udah dewasa, kita bakal jadi lebih berani gak sih? Tanya diri kecilmu terasa seperti ejekan. Karena tanganmu basah dan dingin ketakutan. Gini, kita tumbuh dari satu ketakutan yang lain. Dulu waktu kita kecil, kita takut monster di bawah tempat tidur. Ruangan yang sangat gelap, takut jatuh dari sepeda saat baru belajar, dan takut diajak sama teman-teman. Sekarang kita udah gak takut sama semua itu. Kita jadi lebih berani sama ketakutan-ketakutan yang sebelumnya. Tapi kita harus menghadapi ketakutan yang baru. Takut mengecewakan orang tua, takut gak jadi apa-apa di masa depan. Itu hal yang aku takutkan sekarang. Tapi semoga nanti aku bisa melaluinya dan jadi lebih berani. Kita bakal punya ketakutan yang baru. Tapi kita juga punya banyak keberanian yang baru. Itu artinya kita bertumbuh. Takut itu bukan berarti lemah. Kalau kamu gak pernah merasa takut, you are doing it wrong. Karena salah satu cara untuk jadi orang berani adalah memiliki rasa takut itu. Tapi orang berani berusaha keras gak membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah mereka. Dan tiba-tiba, apakah kamu bahagia? Tanya diri kecilmu. Ia datang dan pergi. Besok bisa bahagia, lusa bisa sedih. Kamu juga bisa bahagia dan sedih di hari yang sama. Menjawab pertanyaan apakah kamu bahagia adalah suatu kemustahilan. Mungkin karena jawabannya akan selalu berubah. Kebahagiaan itu sementara, begitu juga kesedihan. Kalau aku bilang kepadamu hari ini aku sedih, itu bakal bikin kamu juga sedih dan takut tentang apa yang terjadi hari ini, dan seterusnya. Kalau aku bilang kepadamu hari ini aku bahagia, itu juga gak menyimpulkan apa-apa dari kehidupan dewasa. Dan sekarang kita berpindah kembali ke rumah masa kecil. Diri kecilmu mengekori dirimu di belakang. Dan tiba-tiba dia bilang, aku minta maaf ya kalau belum jadi anak yang baik dan membanggakan. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Responmu. Suaramu gemetar menahan tangisan. Aku yang harusnya minta maaf. Kadang aku merasa cuma jadi beban aja. Aku minta maaf belum jadi orang dewasa yang membanggakan buat kamu. Suaramu pelan sekali. Aku minta maaf belum bisa kasih kehidupan yang layak buat kamu. Tapi aku janji aku bakal berjuang lebih baik. Sebenarnya aku bangga banget kok sama kamu. Aku bangga banget kamu bisa bertahan sekuat itu. Padahal kamu masih sekecil ini. Kamu bantu aku menyambungkan hidupku.
Aku bangga banget punya hati pemaaf seperti kamu. Cara kamu kembali ke ayah dan ibu, padahal mereka habis marahin kamu. Dan itu menciptakan luka yang baru. Tapi kamu tetap kembali seakan gak ada apa-apa. Aku kangen punya hati pemaaf seperti kamu. Aku juga minta maaf tentang orang-orang dewasa yang selalu bikin kamu merasa serba salah, mengerdilkan mimpi-mimpi kamu, nggak dengerin kamu, I will fight for you. Dan tiba-tiba, kemana masa kecilku pergi? Kamu telah kembali ke ruangan putih yang tak terbatas ini. Di sini hanya ada aku dan kamu. Aku dirimu di masa depan dan kamu dirimu yang sekarang yang sedang mengarungi petualangan. Di ruang putih tak terbatas ini, aku berdiri di depanmu. Dia kemana? Tanyamu. Waktunya sudah habis. Tapi aku belum sempat dengar apa yang dia mau bilang. Tapi waktunya sudah habis. Di mana aku bisa ketemu dia lagi? Matamu beredar ke seluruh penjuru ruang putih tak terbatas ini, mencari jejak-jejak diri kecilmu. Kamu gak harus mencarinya kemana-mana, kataku. Dia gak pernah pergi. Anak kecil itu selalu di sini. Dan gerimis jatuh dari pipimu. Tapi bibirmu tersenyum. Aku janji bakal bikin dia bangga. Aku janji bakal bikin dia bahagia. Ucapmu sambil menepuk pelan dadamu, jantungmu, dan hatimu. Dan sekarang kita lanjut ke museum kenangan-kenangan masa kecil. Museum kenang-kenangan masa kecil, gumammu. Masuklah, kataku. Dan saat kamu membuka pintunya, ada ayah, ibu, dan diri kecilmu yang masih balita. Usia balita ini mungkin hampir setahun, sudah bisa duduk. Dan mereka duduk mengelilinginya, bertepuk tangan kepadanya. Diri balitamu tersenyum lebar dan tertawa. Lalu kamu berbisik, saat kamu udah dewasa nanti, hal-hal seperti ini udah gak lucu lagi. But I hope you remember that you can still be happy from the little things in life. Secara natural, kita bisa bahagia dari hal-hal kecil dalam hidup. Jangan biarkan hal alami itu hilang meskipun kamu sudah dewasa nanti. Tiba-tiba diri balitamu mencoba berdiri pelan lagi. Berat, kaku, tapi lucu. Orang-orang dewasa di sekitarnya menyorakinya, menepuk tangan mereka, memanggilnya untuk datang dengan langkah-langkah kecil itu. Sini, sini. Lalu dia berdiri lagi. Lalu jatuh lagi, tapi berdiri lagi, mencoba berjalan lagi. Dulu kamu pernah segigih itu loh, bisikku. Tapi itu kan masih kecil. Kamu kira belajar berjalan itu gampang. Kamu terdiam menyaksikan diri kecilmu mulai berjalan pelan lagi. Matamu menghangat lagi melihat diri balitamu berhasil mengambil langkahnya yang panjang. Lalu dia dipeluk oleh orang dewasa di dekatnya. Aku berharap kamu selalu ingat, secara alami kita itu gigih. Jangan biarkan hal alami itu hilang meskipun kamu sudah dewasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Hari ini kita mungkin masih takut, tapi kita juga terus tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.